Abu Nawas bongkar penipu air subuh di pasar Baghdad sampai semua orang terdiam. Suatu pagi yang dingin di kota Baghdad, embun masih menggantung di pepohonan, dan ayam jantan baru saja selesai berkokok. Abu Nawas terlihat berjalan santai menuju masjid dengan wajah cerah dan janggutnya yang masih basah. Rupanya ia baru saja mandi subuh. Di tepi jalan, ia bertemu seorang tabib terkenal bernama Hakim Bashir, lelaki yang gemar berdebat soal ilmu dan kebiasaan manusia. Melihat Abu Nawas berjalan sambil bersiul, tabib itu menegurnya dengan nada heran. Abu Nawas, apa kau tidak takut masuk angin mandi sepagi ini? Air pagi itu dingin seperti es, bisa bikin paru-paru menggigil. Abu Nawas tersenyum santai, justru itu sebabnya aku mandi, wahai Hakim. Supaya tubuhku ingat bahwa hidup ini memang harus digetarkan lebih dulu sebelum bergerak. Tabib itu mengerutkan dahi. Filsafat lagi. Aku bicara soal kesehatan, bukan soal perasaan. Tapi bukankah kesehatan itu juga perasaan, Hakim? Sahut Abu Nawas sambil mengibaskan air dari rambutnya. Orang yang jarang mandi subuh biasanya bawa wajah muram, napasnya berat, dan pikirannya beku. Aku sudah buktikan, air dingin lebih ampuh dari ramuanmu yang mahal. Tabib itu tak mau kalah. Jangan asal bicara, Abu Nawas. Tubuh manusia punya suhu normal. Air dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit. Itu bukan sehat, itu bahaya. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam, tapi bibirnya masih tersenyum. Kau benar, Hakim. Tapi, lihat dirimu, kau selalu mengenakan jubah tebal dan duduk di ruangan hangat, tapi wajahmu pucat seperti kapur. Sedangkan aku, mandi subuh tiap hari, dan bisa berjalan sejauh 2 pasar sebelum sarapan. Beberapa warga yang lewat mulai berhenti, penasaran melihat 2 orang terkenal di Baghdad berdebat di jalan. Kalau begitu, kata sang tabib, buktikan ilmiah manfaat mandi subuhmu. Abu Nawas langsung menepuk bahu sang tabib. Baiklah, aku akan gunakan caramu, pakai logika. Kau tabib, kan? Maka kau tahu bahwa darah itu perlu lancar. Tabib mengangguk. Air dingin, lanjut Abu Nawas, membuat tubuhku terkejut, lalu jantungku berdetak lebih cepat untuk menyesuaikan suhu. Itu seperti pelatihan pagi bagi seluruh organ tubuh. Kalau kau bisa menyuruh orang jalan pagi demi melancarkan peredaran darah, kenapa aku tak boleh mandi subuh untuk tujuan yang sama? Warga yang menonton mulai tertawa kecil, beberapa mengangguk setuju. Hakim Bashir mulai kehilangan kata-kata. Tapi ia mencoba menyerang balik. Tapi mandi subuh terlalu sering bisa bikin orang sakit. Dingin itu penyebab demam. Abu Nawas menatap ke arah matahari yang mulai naik. Lucu sekali, Hakim. Kalau dingin penyebab sakit, kenapa orang-orang di gunung tidak semua mati pilek? Dan kalau hangat tanda sehat, kenapa orang yang demam malah tubuhnya panas? Kerumunan langsung meledak tertawa. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap tabib itu lebih dekat, dengan nada lembut tapi dalam, mungkin yang bikin orang sakit bukan airnya, tapi kebiasaannya. Orang yang malas bergerak, malas mandi, malas bersyukur, semua itu lebih dingin dari air subuh. Tabib itu terdiam. Ia tahu, ucapan Abu Nawas seperti cambuk logika yang sulit dibantah. Tapi harga dirinya belum rela kalah. Baiklah, Abu Nawas. Kalau benar mandi subuh itu sehat, lakukan satu hal untuk membuktikannya. Besok pagi datanglah ke rumahku. Aku ingin lihat apakah kau masih kuat berdiri di air sedingin itu. Tantangan diterima, jawab Abu Nawas dengan tenang. Keesokan harinya, sebelum azan subuh berkumandang, tabib itu diam-diam menyiapkan ember besar berisi air sumur yang ia ambil sejak malam, lebih dingin dari biasanya. Ia ingin membuktikan Abu Nawas salah. Saat Abu Nawas datang, wajahnya tetap cerah, walau udara pagi menusuk. Silakan, Abu Nawas. Ini airnya. Buktikan kalau itu menyehatkan, kata sang tabib sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatap air itu, lalu menatap sang tabib.
Tentu, katanya. Ia mencelupkan tangannya perlahan, lalu seluruh tubuhnya. Wajahnya meringis sesaat, tapi kemudian ia tertawa. Lihat, Hakim. Air dingin ini membuatku sadar sepenuhnya. Aku tak perlu kopi untuk bangun, cukup seteguk keberanian. Tabib masih mencoba mencari alasan, tapi tiba-tiba ia sendiri bersin 3 kali berturut-turut. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum nakal. Kau lihat, Hakim. Bahkan udara pagi pun tak bersahabat dengan orang yang belum mandi. Semua orang yang ikut menyaksikan tertawa keras. Dan sejak hari itu, konon banyak warga Baghdad yang mulai mencoba mandi subuh, bukan karena percaya pada ilmu tabib, tapi karena ingin tahu rahasia energi Abu Nawas yang tak pernah habis setiap pagi. Dan Hakim Bashir, diam-diam mulai mandi subuh juga, tapi dengan air hangat. Karena, katanya, Abu Nawas mungkin benar, tapi aku belum sekuat dia. Hari-hari berikutnya, kebiasaan mandi subuh Abu Nawas makin jadi bahan pembicaraan di Baghdad. Ada yang meniru karena penasaran, ada juga yang hanya ikut-ikutan biar dikira sehat. Tapi paling heboh tentu saja para murid tabib Hakim Bashir, yang merasa gurunya dipermalukan di depan orang banyak. Suatu sore, mereka datang ke rumah Abu Nawas membawa sekendi air dan surat undangan resmi dari sang tabib. Di dalamnya tertulis, kepada Abu Nawas, diharapkan hadir besok pagi di halaman klinikku. Akan diadakan uji ilmiah manfaat mandi subuh disaksikan para cendekia dan pejabat istana. Abu Nawas tertawa kecil membaca surat itu. Kalau mereka ingin membuktikan, ya baiklah. Tapi jangan salahkan kalau buktinya tidak seperti yang mereka harapkan. Keesokan paginya, halaman rumah sang tabib sudah penuh orang. Ada pejabat istana, pedagang, murid-murid tabib, dan rakyat biasa yang ingin tahu hasil uji ilmiah itu. Di tengah halaman berdiri 2 ember besar, satu berisi air dingin subuh, satunya lagi air hangat yang baru dipanaskan. Tabib Bashir berdiri dengan gagah sambil memegang alat tulis. Hari ini kita akan lihat, mana yang lebih menyehatkan, mandi air hangat atau mandi air dingin. Siapa yang kuat, siapa yang jatuh sakit. Semua dicatat ilmiah. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu bertanya, baik, Hakim. Tapi sebelum mulai, aku ingin tahu, apa yang kau maksud dengan sehat? Tabib menjawab cepat, tubuh yang kuat, tidak gemetar, tidak pilek, dan tetap bugar. Bagus, kata Abu Nawas. Tapi kalau seseorang gemetar karena dingin, tapi setelah itu pikirannya jernih, semangatnya naik, dan tubuhnya terasa ringan, apakah itu bukan sehat? Kerumunan mulai berbisik, sebagian mengangguk. Tabib mulai kesal. Kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Sudahlah, langsung saja kita lihat hasilnya. Abu Nawas menunduk, lalu berjalan ke arah ember air dingin. Ia menunduk dan mencelupkan wajahnya, lalu mengguyur tubuhnya dengan tenang. Sementara itu tabib memilih ember air hangat. Setelah beberapa menit, tabib memanggil saksi-saksi. Lihat, tubuhku tidak gemetar sama sekali. Sedangkan Abu Nawas, lihat wajahnya merah karena dingin. Abu Nawas tersenyum. Ia memutar badannya, lalu berkata dengan tenang, wahai hadirin, lihat baik-baik. Hakim Bashir memang tidak gemetar, tapi wajahnya seperti orang baru bangun tidur. Aku memang merah, tapi darahku mengalir lancar. Beberapa pejabat tertawa menahan geli. Tiba-tiba, seekor ayam berlari ke tengah halaman, mengejar roti yang jatuh dari tangan anak kecil. Air hangat dari ember tabib tumpah ke tanah dan mengenai kaki Hakim Bashir. Panas. Panas sekali, seru sang tabib sambil melompat-lompat. Orang-orang langsung tertawa. Abu Nawas mendekat dan menepuk pundaknya, lihat, Hakim. Air hangatmu malah menyakitimu. Sedangkan air dinginku justru membuatku segar. Mungkin alam sedang memberi pelajaran tentang keseimbangan. Air yang terlalu panas menyakitkan, air yang terlalu dingin menyadarkan. Suasana makin ramai. Pejabat istana yang hadir, penasaran,
bertanya pada Abu Nawas, "Kalau begitu, apa rahasia mandi subuh yang sebenarnya?" Abu Nawas menatap semua orang dengan pandangan lembut tapi penuh makna. "Rahasianya bukan pada airnya, tapi pada waktunya. Saat subuh, udara bersih belum disentuh debu dunia. Saat kita mandi, tubuh seolah berjanji untuk menyambut hari dengan kesadaran penuh. Itu bukan sekadar kebersihan jasmani, tapi juga latihan jiwa." Hening sejenak. Bahkan Hakim Bashir pun menunduk pelan. Namun Abu Nawas menambahkan dengan senyum khasnya, "Tapi kalau airnya terlalu dingin dan tubuh belum siap, jangan dipaksa. Kesehatan itu keseimbangan, bukan keberanian bodoh." Kerumunan langsung tertawa, suasana mencair lagi. Beberapa hari kemudian, rumor menyebar di Baghdad bahwa klinik Hakim Bashir kini membuka layanan baru bernama terapi air subuh versi Abu Nawas. Orang-orang datang ramai-ramai, bukan hanya untuk sehat, tapi juga untuk merasakan kesadaran pagi, seperti yang dikatakan Abu Nawas. Dan di sudut kota, di tengah kesederhanaannya, Abu Nawas masih mandi subuh seperti biasa, bukan demi membuktikan siapa yang benar, tapi karena baginya, air subuh adalah alarm alamiah yang mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih waras daripada kemarin. Beberapa pekan berlalu, kebiasaan mandi subuh di Baghdad berubah jadi tren. Di setiap sudut kota, orang-orang mulai menyiapkan kendi air sejak malam, sebagian bahkan saling menantang siapa yang paling dulu mandi sebelum azan. Tapi seperti biasa, kalau sesuatu sudah jadi tren, pasti ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Seorang pedagang cerdik bernama Umar bin Latif membuka usaha baru, air subuh berkualitas premium. Ia menjual air yang katanya diambil dari sumur. Khusus di bawah bulan purnama, diklaim lebih sehat dan membawa keberuntungan. Harga satu kendi kecil bisa setara 2 hari upah buruh. Abu Nawas yang mendengar kabar itu hanya geleng-geleng kepala. Air subuh kok dijual, nanti udara fajar juga bisa dipungut pajak, gumamnya sambil tersenyum. Tapi ia tahu, cara terbaik menghadapi kebodohan adalah dengan membuatnya tertawa dulu sebelum sadar. Maka pada suatu pagi, Abu Nawas datang ke pasar tempat Umar menjajakan airnya. Di depan banyak orang, Abu Nawas berpura-pura sangat tertarik. "Wahai Umar, benar kau menjual air subuh yang bisa membawa kesehatan dan keberuntungan?" Umar dengan bangga mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Air ini khusus diambil saat matahari belum terbit. Hanya orang pilihan yang boleh mandi dengannya." Abu Nawas menatap kendi itu lama-lama, lalu bertanya dengan nada serius, "Kalau begitu, aku ingin beli seember. Tapi sebelum itu, bisakah kau tunjukkan cara mengambil airnya?" Umar agak gelagapan, tapi orang-orang di sekeliling sudah tertarik menonton, jadi ia tidak bisa menolak. Tentu. Caranya rahasia, tapi kalau Abu Nawas ingin tahu, aku akan tunjukkan malam ini. Datanglah ke sumurku." Malam itu, Abu Nawas benar-benar datang. Tapi ia membawa sesuatu, 2 kantong besar berisi air biasa dari sungai. Ia bersembunyi di balik pohon, memperhatikan Umar menimba air di bawah cahaya bulan. Setelah Umar pergi, Abu Nawas menukar air dalam gentongnya dengan air dari sungai itu. Keesokan harinya, pasar ramai luar biasa. Semua orang ingin beli air subuh bulan purnama. Umar dengan bangga memamerkan kendi-kendinya, tak tahu bahwa air di dalamnya kini berasal dari sungai tempat orang biasa mandi dan mencuci keledai. Abu Nawas berdiri di depan kerumunan sambil berteriak, "Aku ingin menguji air subuhmu, Umar." Ia mengambil satu kendi, lalu menuangkannya ke dalam baskom besar. "Sekarang, mari kita lihat apakah benar air ini istimewa," katanya lantang. Ia mendekat, mencelupkan jarinya, lalu pura-pura kaget. Astaga! Air ini benar-benar ajaib, bau keledainya masih segar. Kerumunan langsung pecah tertawa. Umar pucat pasi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. "Manfaat mandi subuh bukan dari tempat airnya, tapi dari niat orangnya. Kalau niatmu menipu,
bahkan air dari langit pun akan berubah jadi kubangan. Tawa orang-orang berubah jadi tepuk tangan panjang. Beberapa pembeli yang sudah terlanjur beli langsung menumpahkan kendi mereka sambil menatap Umar dengan marah. Pedagang itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas berjalan pergi dengan langkah santai. Sore harinya, seorang pemuda datang menghampiri Abu Nawas di masjid. "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau tak menghukum Umar lebih keras? Bukankah ia menipu rakyat?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku tidak ingin membuatnya miskin, aku hanya ingin membuatnya sadar. Orang yang ditertawakan karena kebodohannya akan berhenti lebih cepat daripada orang yang dipenjara karena kejahatannya." Pemuda itu terdiam lama, lalu bertanya lagi, "Jadi menurutmu, mandi subuh tetap penting?" Abu Nawas menatap langit yang mulai gelap. "Tentu. Mandi subuh mengajarkan dua hal, dinginnya air membuat tubuhmu bangun, dan ketepatan waktunya mengajarkan disiplin. Dua hal yang tak bisa kau beli dari kendi manapun." Dan sejak malam itu, orang-orang Baghdad kembali mandi subuh dengan air apapun yang mereka punya, asal jernih, asal niatnya tulus. Sedangkan Umar bin Latif, konon, kini berjualan kendi kosong dengan tulisan di depan tokonya, "Air subuh tidak dijual di sini. Tapi semangatnya, bisa kau ambil gratis setiap pagi." Beberapa bulan setelah kejadian di pasar itu, nama Abu Nawas makin dikenal luas. Bahkan para saudagar besar mulai memintanya memberi nasihat sebelum membuka usaha, agar tidak tergelincir dalam kebodohan seperti penjual air subuh. Tapi ketenaran itu membuat sebagian orang iri, terutama seorang pejabat istana bernama Kasim yang merasa Abu Nawas terlalu disanjung rakyat. Suatu malam, Kasim mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi soal kesehatan dan kebiasaan hidup bersih. Abu Nawas datang tanpa curiga, membawa senyum khasnya dan sehelai sorban sederhana. Di dalam ruangan sudah menunggu Kasim bersama beberapa pengawal dan seorang tabib istana. "Abu Nawas," kata Kasim sambil tersenyum manis, "aku ingin tahu, apakah mandi subuh benar-benar bermanfaat untuk semua orang, atau hanya cocok untuk orang sekuat dirimu?" Abu Nawas menjawab tenang, "Setiap orang punya batasnya. Mandi subuh bukan perlombaan menahan dingin, tapi latihan untuk bangun lebih awal dan membersihkan diri. Kalau tubuhnya lemah, air hangat pun cukup." Kasim menatapnya tajam. "Tapi bukankah kau pernah bilang, air dingin menyadarkan tubuh? Kalau begitu, mari kita buktikan dengan adil." Ia menepuk tangan, dan pengawalnya membawa masuk dua ember besar, satu berisi air es dari pegunungan, satunya lagi air hangat beraroma bunga. Tabib istana menyiapkan kertas catatan. "Kita akan lihat, siapa yang lebih sehat setelah mandi, engkau, Abu Nawas, atau Tuan Kasim sendiri?" Abu Nawas tersenyum kecil, "Baiklah, tapi boleh aku yang memilih siapa yang mandi dengan air mana?" "Silakan," jawab Kasim dengan percaya diri. Abu Nawas melangkah perlahan ke depan. "Kalau begitu, aku pilih air hangat untuk Tuan Kasim, karena ia orang penting dan harus dijaga kesehatannya." Kasim tersenyum puas, merasa menang lebih awal. "Lalu kau sendiri?" "Aku akan mandi dengan air es," jawab Abu Nawas ringan. "Karena aku hanya rakyat biasa, tak ada yang perlu dijaga selain kesadaranku." Semua orang menahan napas saat Abu Nawas mulai mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Wajahnya sedikit tegang, tapi matanya jernih dan tenang. Sementara Kasim menikmati air hangat sambil menguap santai. Beberapa menit kemudian, Abu Nawas berdiri tegak, wajahnya segar. Ia menatap Kasim yang mulai tampak lesu. "Bagaimana rasanya, Tuan?" tanya Abu Nawas lembut. "Hangat, tapi entah kenapa aku mengantuk," jawab Kasim setengah menguap. Abu Nawas mengangguk. "Itulah perbedaannya. Air hangat menenangkan, air dingin membangunkan. Tuan Kasim mungkin merasa nyaman, tapi lihatlah, tubuhmu tenang, pikiranmu tidur. Sedangkan aku, dingin, tapi sadar." Tabib mencatat hasilnya dengan bingung, sementara para pengawal saling pandang menahan tawa.
Abu Nawas menatap semua yang hadir. Manfaat mandi subuh bukan hanya tentang air, tapi tentang keberanian menghadapi rasa tidak nyaman. Orang yang terbiasa melawan kantuk dan dingin akan lebih siap menghadapi kerasnya hidup. Sedangkan yang selalu mencari kehangatan, mudah tertidur di tengah bahaya. Ruangan itu hening. Kasim tak bisa membantah, tapi bibirnya menegang menahan malu. Ia mencoba tersenyum paksa, lalu berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kau memang cerdas bicara. Tapi aku tak kalah sehat darimu." Abu Nawas tertawa pelan. "Tentu, Tuan. Tapi kalau suatu hari Tuan merasa terlalu nyaman sampai lupa bangun pagi, ingatlah bahwa kenyamanan adalah saudara kandung kemalasan." Sejak malam itu, Kasim diam-diam mulai mandi sebelum subuh, meski tetap dengan air hangat. Sementara Abu Nawas, seperti biasa, tetap bangun lebih awal dari azan, bukan demi membuktikan apapun, tapi karena baginya, dinginnya air subuh adalah sahabat lama yang selalu mengingatkan bahwa hidup paling nikmat justru saat kita berani menghadapi ketidaknyamanan dengan senyum. Abu Nawas bongkar penipu air subuh di pasar Baghdad sampai semua orang terdiam. Suatu pagi yang dingin di kota Baghdad, embun masih menggantung di pepohonan, dan ayam jantan baru saja selesai berkokok. Abu Nawas terlihat berjalan santai menuju masjid dengan wajah cerah dan janggutnya yang masih basah. Rupanya ia baru saja mandi subuh. Di tepi jalan, ia bertemu seorang tabib terkenal bernama Hakim Bashir, lelaki yang gemar berdebat soal ilmu dan kebiasaan manusia. Melihat Abu Nawas berjalan sambil bersiul, tabib itu menegurnya dengan nada heran. "Abu Nawas, apa kau tidak takut masuk angin mandi sepagi ini? Air pagi itu dingin seperti es, bisa bikin paru-paru menggigil." Abu Nawas tersenyum santai, "Justru itu sebabnya aku mandi, wahai Hakim. Supaya tubuhku ingat bahwa hidup ini memang harus digetarkan lebih dulu sebelum bergerak." Tabib itu mengerutkan dahi. "Filsafat lagi. Aku bicara soal kesehatan, bukan soal perasaan." "Tapi bukankah kesehatan itu juga perasaan, Hakim?" sahut Abu Nawas sambil mengibaskan air dari rambutnya. Orang yang jarang mandi subuh biasanya bawa wajah muram, napasnya berat, dan pikirannya beku. "Aku sudah buktikan, air dingin lebih ampuh dari ramuanmu yang mahal." Tabib itu tak mau kalah. "Jangan asal bicara, Abu Nawas. Tubuh manusia punya suhu normal. Air dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit. Itu bukan sehat, itu bahaya." Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam, tapi bibirnya masih tersenyum. "Kau benar, Hakim. Tapi, lihat dirimu, kau selalu mengenakan jubah tebal dan duduk di ruangan hangat, tapi wajahmu pucat seperti kapur. Sedangkan aku, mandi subuh tiap hari, dan bisa berjalan sejauh 2 pasar sebelum sarapan." Beberapa warga yang lewat mulai berhenti, penasaran melihat 2 orang terkenal di Baghdad berdebat di jalan. "Kalau begitu," kata sang tabib, "buktikan ilmiah manfaat mandi subuhmu." Abu Nawas langsung menepuk bahu sang tabib. "Baiklah, aku akan gunakan caramu, pakai logika. Kau tabib, kan? Maka kau tahu bahwa darah itu perlu lancar." Tabib mengangguk. "Air dingin," lanjut Abu Nawas, "membuat tubuhku terkejut, lalu jantungku berdetak lebih cepat untuk menyesuaikan suhu. Itu seperti pelatihan pagi bagi seluruh organ tubuh. Kalau kau bisa menyuruh orang jalan pagi demi melancarkan peredaran darah, kenapa aku tak boleh mandi subuh untuk tujuan yang sama?" Warga yang menonton mulai tertawa kecil, beberapa mengangguk setuju. Hakim Bashir mulai kehilangan kata-kata. Tapi ia mencoba menyerang balik. "Tapi mandi subuh terlalu sering bisa bikin orang sakit. Dingin itu penyebab demam." Abu Nawas menatap ke arah matahari yang mulai naik. "Lucu sekali, Hakim. Kalau dingin penyebab sakit, kenapa orang-orang di gunung tidak semua mati pilek? Dan kalau hangat tanda sehat, kenapa orang yang demam malah tubuhnya panas?" Kerumunan langsung meledak tertawa. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap tabib itu lebih dekat,
dengan nada lembut tapi dalam, mungkin yang bikin orang sakit bukan airnya, tapi kebiasaannya. Orang yang malas bergerak, malas mandi, malas bersyukur, semua itu lebih dingin dari air subuh. Tabib itu terdiam. Ia tahu, ucapan Abu Nawas seperti cambuk logika yang sulit dibantah. Tapi harga dirinya belum rela kalah. Baiklah, Abu Nawas. Kalau benar mandi subuh itu sehat, lakukan satu hal untuk membuktikannya. Besok pagi datanglah ke rumahku. Aku ingin lihat apakah kau masih kuat berdiri di air sedingin itu. Tantangan diterima, jawab Abu Nawas dengan tenang. Keesokan harinya, sebelum azan subuh berkumandang, tabib itu diam-diam menyiapkan ember besar berisi air sumur yang ia ambil sejak malam, lebih dingin dari biasanya. Ia ingin membuktikan Abu Nawas salah. Saat Abu Nawas datang, wajahnya tetap cerah, walau udara pagi menusuk. Silakan, Abu Nawas. Ini airnya. Buktikan kalau itu menyehatkan, kata sang tabib sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatap air itu, lalu menatap sang tabib. Tentu, katanya. Ia mencelupkan tangannya perlahan, lalu seluruh tubuhnya. Wajahnya meringis sesaat, tapi kemudian ia tertawa. Lihat, Hakim. Air dingin ini membuatku sadar sepenuhnya. Aku tak perlu kopi untuk bangun, cukup seteguk keberanian. Tabib masih mencoba mencari alasan, tapi tiba-tiba ia sendiri bersin 3 kali berturut-turut. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum nakal. Kau lihat, Hakim. Bahkan udara pagi pun tak bersahabat dengan orang yang belum mandi. Semua orang yang ikut menyaksikan tertawa keras. Dan sejak hari itu, konon banyak warga Baghdad yang mulai mencoba mandi subuh, bukan karena percaya pada ilmu tabib, tapi karena ingin tahu rahasia energi Abu Nawas yang tak pernah habis setiap pagi. Dan Hakim Bashir, diam-diam mulai mandi subuh juga, tapi dengan air hangat. Karena, katanya, Abu Nawas mungkin benar, tapi aku belum sekuat dia. Hari-hari berikutnya, kebiasaan mandi subuh Abu Nawas makin jadi bahan pembicaraan di Baghdad. Ada yang meniru karena penasaran, ada juga yang hanya ikut-ikutan biar dikira sehat. Tapi paling heboh tentu saja para murid tabib Hakim Bashir, yang merasa gurunya dipermalukan di depan orang banyak. Suatu sore, mereka datang ke rumah Abu Nawas membawa sekendi air dan surat undangan resmi dari sang tabib. Di dalamnya tertulis, kepada Abu Nawas, diharapkan hadir besok pagi di halaman klinikku. Akan diadakan uji ilmiah manfaat mandi subuh disaksikan para cendekia dan pejabat istana. Abu Nawas tertawa kecil membaca surat itu. Kalau mereka ingin membuktikan, ya baiklah. Tapi jangan salahkan kalau buktinya tidak seperti yang mereka harapkan. Keesokan paginya, halaman rumah sang tabib sudah penuh orang. Ada pejabat istana, pedagang, murid-murid tabib, dan rakyat biasa yang ingin tahu hasil uji ilmiah itu. Di tengah halaman berdiri 2 ember besar, satu berisi air dingin subuh, satunya lagi air hangat yang baru dipanaskan. Tabib Bashir berdiri dengan gagah sambil memegang alat tulis. Hari ini kita akan lihat mana yang lebih menyehatkan, mandi air hangat atau mandi air dingin. Siapa yang kuat, siapa yang jatuh sakit. Semua dicatat ilmiah. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu bertanya, baik, Hakim. Tapi sebelum mulai, aku ingin tahu, apa yang kau maksud dengan sehat? Tabib menjawab cepat, tubuh yang kuat, tidak gemetar, tidak pilek, dan tetap bugar. Bagus, kata Abu Nawas. Tapi kalau seseorang gemetar karena dingin, tapi setelah itu pikirannya jernih, semangatnya naik, dan tubuhnya terasa ringan, apakah itu bukan sehat? Kerumunan mulai berbisik, sebagian mengangguk. Tabib mulai kesal. Kau pandai bermain kata, Abu Nawas. Sudahlah, langsung saja kita lihat hasilnya. Abu Nawas menunduk, lalu berjalan ke arah ember air dingin. Ia menunduk dan mencelupkan wajahnya, lalu mengguyur tubuhnya dengan tenang. Sementara itu tabib memilih ember air hangat.
Setelah beberapa menit, tabib memanggil saksi-saksi. Lihat, tubuhku tidak gemetar sama sekali. Sedangkan Abu Nawas, lihat wajahnya merah karena dingin. Abu Nawas tersenyum. Ia memutar badannya, lalu berkata dengan tenang, "Wahai hadirin, lihat baik-baik. Hakim Bashir memang tidak gemetar, tapi wajahnya seperti orang baru bangun tidur. Aku memang merah, tapi darahku mengalir lancar." Beberapa pejabat tertawa menahan geli. Tiba-tiba, seekor ayam berlari ke tengah halaman, mengejar roti yang jatuh dari tangan anak kecil. Air hangat dari ember tabib tumpah ke tanah dan mengenai kaki Hakim Bashir. "Panas. Panas sekali," seru sang tabib sambil melompat-lompat. Orang-orang langsung tertawa. Abu Nawas mendekat dan menepuk pundaknya. "Lihat, Hakim. Air hangatmu malah menyakitimu. Sedangkan air dinginku justru membuatku segar. Mungkin alam sedang memberi pelajaran tentang keseimbangan. Air yang terlalu panas menyakitkan, air yang terlalu dingin menyadarkan." Suasana makin ramai. Pejabat istana yang hadir, penasaran, bertanya pada Abu Nawas, "Kalau begitu, apa rahasia mandi subuh yang sebenarnya?" Abu Nawas menatap semua orang dengan pandangan lembut tapi penuh makna. "Rahasianya bukan pada airnya, tapi pada waktunya. Saat subuh, udara bersih belum disentuh debu dunia. Saat kita mandi, tubuh seolah berjanji untuk menyambut hari dengan kesadaran penuh. Itu bukan sekadar kebersihan jasmani, tapi juga latihan jiwa." Hening sejenak. Bahkan Hakim Bashir pun menunduk pelan. Namun Abu Nawas menambahkan dengan senyum khasnya, "Tapi kalau airnya terlalu dingin dan tubuh belum siap, jangan dipaksa. Kesehatan itu keseimbangan, bukan keberanian bodoh." Kerumunan langsung tertawa, suasana mencair lagi. Beberapa hari kemudian, rumor menyebar di Baghdad bahwa klinik Hakim Bashir kini membuka layanan baru bernama terapi air subuh versi Abu Nawas. Orang-orang datang ramai-ramai, bukan hanya untuk sehat, tapi juga untuk merasakan kesadaran pagi, seperti yang dikatakan Abu Nawas. Dan di sudut kota, di tengah kesederhanaannya, Abu Nawas masih mandi subuh seperti biasa, bukan demi membuktikan siapa yang benar, tapi karena baginya, air subuh adalah alarm alamiah yang mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih waras daripada kemarin. Beberapa pekan berlalu, kebiasaan mandi subuh di Baghdad berubah jadi tren. Di setiap sudut kota, orang-orang mulai menyiapkan kendi air sejak malam, sebagian bahkan saling menantang siapa yang paling dulu mandi sebelum azan. Tapi seperti biasa, kalau sesuatu sudah jadi tren, pasti ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Seorang pedagang cerdik bernama Umar bin Latif membuka usaha baru, air subuh berkualitas premium. Ia menjual air yang katanya diambil dari sumur. Khusus di bawah bulan purnama, diklaim lebih sehat dan membawa keberuntungan. Harga satu kendi kecil bisa setara 2 hari upah buruh. Abu Nawas yang mendengar kabar itu hanya geleng-geleng kepala. "Air subuh kok dijual, nanti udara fajar juga bisa dipungut pajak," gumamnya sambil tersenyum. Tapi ia tahu, cara terbaik menghadapi kebodohan adalah dengan membuatnya tertawa dulu sebelum sadar. Maka pada suatu pagi, Abu Nawas datang ke pasar tempat Umar menjajakan airnya. Di depan banyak orang, Abu Nawas berpura-pura sangat tertarik. "Wahai Umar, benar kau menjual air subuh yang bisa membawa kesehatan dan keberuntungan?" Umar dengan bangga mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Air ini khusus diambil saat matahari belum terbit. Hanya orang pilihan yang boleh mandi dengannya." Abu Nawas menatap kendi itu lama-lama, lalu bertanya dengan nada serius, "Kalau begitu, aku ingin beli seember. Tapi sebelum itu, bisakah kau tunjukkan cara mengambil airnya?" Umar agak gelagapan, tapi orang-orang di sekeliling sudah tertarik menonton, jadi ia tidak bisa menolak. Tentu. Caranya rahasia, tapi kalau Abu Nawas ingin tahu, aku akan tunjukkan malam ini. Datanglah ke sumurku." Malam itu, Abu Nawas benar-benar datang. Tapi ia membawa sesuatu,
2 kantong besar berisi air biasa dari sungai. Ia bersembunyi di balik pohon, memperhatikan Umar menimba air di bawah cahaya bulan. Setelah Umar pergi, Abu Nawas menukar air dalam gentongnya dengan air dari sungai itu. Keesokan harinya, pasar ramai luar biasa. Semua orang ingin beli air subuh bulan purnama. Umar dengan bangga memamerkan kendi-kendinya, tak tahu bahwa air di dalamnya kini berasal dari sungai tempat orang biasa mandi dan mencuci keledai. Abu Nawas berdiri di depan kerumunan sambil berteriak, "Aku ingin menguji air subuhmu, Umar." Ia mengambil satu kendi, lalu menuangkannya ke dalam baskom besar. "Sekarang, mari kita lihat apakah benar air ini istimewa," katanya lantang. Ia mendekat, mencelupkan jarinya, lalu pura-pura kaget. Astaga! Air ini benar-benar ajaib, bau keledainya masih segar. Kerumunan langsung pecah tertawa. Umar pucat pasi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. "Manfaat mandi subuh bukan dari tempat airnya, tapi dari niat orangnya. Kalau niatmu menipu, bahkan air dari langit pun akan berubah jadi kubangan." Tawa orang-orang berubah jadi tepuk tangan panjang. Beberapa pembeli yang sudah terlanjur beli langsung menumpahkan kendi mereka sambil menatap Umar dengan marah. Pedagang itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas berjalan pergi dengan langkah santai. Sore harinya, seorang pemuda datang menghampiri Abu Nawas di masjid. "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau tak menghukum Umar lebih keras? Bukankah ia menipu rakyat?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku tidak ingin membuatnya miskin, aku hanya ingin membuatnya sadar. Orang yang ditertawakan karena kebodohannya akan berhenti lebih cepat daripada orang yang dipenjara karena kejahatannya." Pemuda itu terdiam lama, lalu bertanya lagi, "Jadi menurutmu, mandi subuh tetap penting?" Abu Nawas menatap langit yang mulai gelap. "Tentu. Mandi subuh mengajarkan 2 hal, dinginnya air membuat tubuhmu bangun, dan ketepatan waktunya mengajarkan disiplin. 2 hal yang tak bisa kau beli dari kendi manapun." Dan sejak malam itu, orang-orang Baghdad kembali mandi subuh dengan air apapun yang mereka punya, asal jernih, asal niatnya tulus. Sedangkan Umar bin Latif, konon, kini berjualan kendi kosong dengan tulisan di depan tokonya, "Air subuh tidak dijual di sini. Tapi semangatnya, bisa kau ambil gratis setiap pagi." Beberapa bulan setelah kejadian di pasar itu, nama Abu Nawas makin dikenal luas. Bahkan para saudagar besar mulai memintanya memberi nasihat sebelum membuka usaha, agar tidak tergelincir dalam kebodohan seperti penjual air subuh. Tapi ketenaran itu membuat sebagian orang iri, terutama seorang pejabat istana bernama Kasim yang merasa Abu Nawas terlalu disanjung rakyat. Suatu malam, Kasim mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi soal kesehatan dan kebiasaan hidup bersih. Abu Nawas datang tanpa curiga, membawa senyum khasnya dan sehelai sorban sederhana. Di dalam ruangan sudah menunggu Kasim bersama beberapa pengawal dan seorang tabib istana. "Abu Nawas," kata Kasim sambil tersenyum manis, "aku ingin tahu, apakah mandi subuh benar-benar bermanfaat untuk semua orang, atau hanya cocok untuk orang sekuat dirimu?" Abu Nawas menjawab tenang, "Setiap orang punya batasnya. Mandi subuh bukan perlombaan menahan dingin, tapi latihan untuk bangun lebih awal dan membersihkan diri. Kalau tubuhnya lemah, air hangat pun cukup." Kasim menatapnya tajam. "Tapi bukankah kau pernah bilang, air dingin menyadarkan tubuh? Kalau begitu, mari kita buktikan dengan adil." Ia menepuk tangan, dan pengawalnya membawa masuk 2 ember besar, satu berisi air es dari pegunungan, satunya lagi air hangat beraroma bunga. Tabib istana menyiapkan kertas catatan. "Kita akan lihat, siapa yang lebih sehat setelah mandi, engkau, Abu Nawas, atau Tuan Kasim sendiri?" Abu Nawas tersenyum kecil, "Baiklah, tapi boleh aku yang memilih siapa yang mandi dengan air mana?" "Silakan," jawab Kasim dengan percaya diri. Abu Nawas melangkah perlahan ke depan.
Kalau begitu, aku pilih air hangat untuk Tuan Kasim, karena ia orang penting dan harus dijaga kesehatannya. Kasim tersenyum puas, merasa menang lebih awal. Lalu kau sendiri? Aku akan mandi dengan air es, jawab Abu Nawas ringan. Karena aku hanya rakyat biasa, tak ada yang perlu dijaga selain kesadaranku. Semua orang menahan napas saat Abu Nawas mulai mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Wajahnya sedikit tegang, tapi matanya jernih dan tenang. Sementara Kasim menikmati air hangat sambil menguap santai. Beberapa menit kemudian, Abu Nawas berdiri tegak, wajahnya segar. Ia menatap Kasim yang mulai tampak lesu. Bagaimana rasanya, Tuan? Tanya Abu Nawas lembut. Hangat, tapi entah kenapa aku mengantuk, jawab Kasim setengah menguap. Abu Nawas mengangguk. Itulah perbedaannya. Air hangat menenangkan, air dingin membangunkan. Tuan Kasim mungkin merasa nyaman, tapi lihatlah, tubuhmu tenang, pikiranmu tidur. Sedangkan aku, dingin, tapi sadar. Tabib mencatat hasilnya dengan bingung, sementara para pengawal saling pandang menahan tawa. Abu Nawas menatap semua yang hadir. Manfaat mandi subuh bukan hanya tentang air, tapi tentang keberanian menghadapi rasa tidak nyaman. Orang yang terbiasa melawan kantuk dan dingin akan lebih siap menghadapi kerasnya hidup. Sedangkan yang selalu mencari kehangatan, mudah tertidur di tengah bahaya. Ruangan itu hening. Kasim tak bisa membantah, tapi bibirnya menegang menahan malu. Ia mencoba tersenyum paksa, lalu berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kau memang cerdas bicara. Tapi aku tak kalah sehat darimu." Abu Nawas tertawa pelan. "Tentu, Tuan. Tapi kalau suatu hari Tuan merasa terlalu nyaman sampai lupa bangun pagi, ingatlah bahwa kenyamanan adalah saudara kandung kemalasan." Sejak malam itu, Kasim diam-diam mulai mandi sebelum subuh, meski tetap dengan air hangat. Sementara Abu Nawas, seperti biasa, tetap bangun lebih awal dari azan, bukan demi membuktikan apapun, tapi karena baginya, dinginnya air subuh adalah sahabat lama yang selalu mengingatkan bahwa hidup paling nikmat justru saat kita berani menghadapi ketidaknyamanan dengan senyum. Abu Nawas bongkar penipu air subuh di pasar Baghdad sampai semua orang terdiam. Suatu pagi yang dingin di kota Baghdad, embun masih menggantung di pepohonan, dan ayam jantan baru saja selesai berkokok. Abu Nawas terlihat berjalan santai menuju masjid dengan wajah cerah dan janggutnya yang masih basah. Rupanya ia baru saja mandi subuh. Di tepi jalan, ia bertemu seorang tabib terkenal bernama Hakim Bashir, lelaki yang gemar berdebat soal ilmu dan kebiasaan manusia. Melihat Abu Nawas berjalan sambil bersiul, tabib itu menegurnya dengan nada heran. "Abu Nawas, apa kau tidak takut masuk angin mandi sepagi ini? Air pagi itu dingin seperti es, bisa bikin paru-paru menggigil." Abu Nawas tersenyum santai, "Justru itu sebabnya aku mandi, wahai Hakim. Supaya tubuhku ingat bahwa hidup ini memang harus digetarkan lebih dulu sebelum bergerak." Tabib itu mengerutkan dahi. "Filsafat lagi. Aku bicara soal kesehatan, bukan soal perasaan." "Tapi bukankah kesehatan itu juga perasaan, Hakim?" sahut Abu Nawas sambil mengibaskan air dari rambutnya. Orang yang jarang mandi subuh biasanya bawa wajah muram, napasnya berat, dan pikirannya beku. "Aku sudah buktikan, air dingin lebih ampuh dari ramuanmu yang mahal." Tabib itu tak mau kalah. "Jangan asal bicara, Abu Nawas. Tubuh manusia punya suhu normal. Air dingin bisa membuat pembuluh darah menyempit. Itu bukan sehat, itu bahaya." Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam, tapi bibirnya masih tersenyum. "Kau benar, Hakim. Tapi, lihat dirimu, kau selalu mengenakan jubah tebal dan duduk di ruangan hangat, tapi wajahmu pucat seperti kapur. Sedangkan aku, mandi subuh tiap hari, dan bisa berjalan sejauh 2 pasar sebelum sarapan." Beberapa warga yang lewat mulai berhenti, penasaran melihat 2 orang terkenal di Baghdad berdebat di jalan. "Kalau begitu," kata sang tabib,
buktikan ilmiah manfaat mandi subuhmu. Abu Nawas langsung menepuk bahu sang tabib. Baiklah, aku akan gunakan caramu, pakai logika. Kau tabib, kan? Maka kau tahu bahwa darah itu perlu lancar. Tabib mengangguk. Air dingin, lanjut Abu Nawas, membuat tubuhku terkejut, lalu jantungku berdetak lebih cepat untuk menyesuaikan suhu. Itu seperti pelatihan pagi bagi seluruh organ tubuh. Kalau kau bisa menyuruh orang jalan pagi demi melancarkan peredaran darah, kenapa aku tak boleh mandi subuh untuk tujuan yang sama? Warga yang menonton mulai tertawa kecil, beberapa mengangguk setuju. Hakim Bashir mulai kehilangan kata-kata. Tapi ia mencoba menyerang balik. Tapi mandi subuh terlalu sering bisa bikin orang sakit. Dingin itu penyebab demam. Abu Nawas menatap ke arah matahari yang mulai naik. Lucu sekali, Hakim. Kalau dingin penyebab sakit, kenapa orang-orang di gunung tidak semua mati pilek? Dan kalau hangat tanda sehat, kenapa orang yang demam malah tubuhnya panas? Kerumunan langsung meledak tertawa. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia menatap tabib itu lebih dekat, dengan nada lembut tapi dalam, mungkin yang bikin orang sakit bukan airnya, tapi kebiasaannya. Orang yang malas bergerak, malas mandi, malas bersyukur, semua itu lebih dingin dari air subuh. Tabib itu terdiam. Ia tahu, ucapan Abu Nawas seperti cambuk logika yang sulit dibantah. Tapi harga dirinya belum rela kalah. Baiklah, Abu Nawas. Kalau benar mandi subuh itu sehat, lakukan satu hal untuk membuktikannya. Besok pagi datanglah ke rumahku. Aku ingin lihat apakah kau masih kuat berdiri di air sedingin itu. Tantangan diterima, jawab Abu Nawas dengan tenang. Keesokan harinya, sebelum azan subuh berkumandang, tabib itu diam-diam menyiapkan ember besar berisi air sumur yang ia ambil sejak malam, lebih dingin dari biasanya. Ia ingin membuktikan Abu Nawas salah. Saat Abu Nawas datang, wajahnya tetap cerah, walau udara pagi menusuk. Silakan, Abu Nawas. Ini airnya. Buktikan kalau itu menyehatkan, kata sang tabib sambil tersenyum licik. Abu Nawas menatap air itu, lalu menatap sang tabib. Tentu, katanya. Ia mencelupkan tangannya perlahan, lalu seluruh tubuhnya. Wajahnya meringis sesaat, tapi kemudian ia tertawa. Lihat, Hakim. Air dingin ini membuatku sadar sepenuhnya. Aku tak perlu kopi untuk bangun, cukup seteguk keberanian. Tabib masih mencoba mencari alasan, tapi tiba-tiba ia sendiri bersin 3 kali berturut-turut. Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum nakal. Kau lihat, Hakim. Bahkan udara pagi pun tak bersahabat dengan orang yang belum mandi. Semua orang yang ikut menyaksikan tertawa keras. Dan sejak hari itu, konon banyak warga Baghdad yang mulai mencoba mandi subuh, bukan karena percaya pada ilmu tabib, tapi karena ingin tahu rahasia energi Abu Nawas yang tak pernah habis setiap pagi. Dan Hakim Bashir, diam-diam mulai mandi subuh juga, tapi dengan air hangat. Karena, katanya, Abu Nawas mungkin benar, tapi aku belum sekuat dia. Hari-hari berikutnya, kebiasaan mandi subuh Abu Nawas makin jadi bahan pembicaraan di Baghdad. Ada yang meniru karena penasaran, ada juga yang hanya ikut-ikutan biar dikira sehat. Tapi paling heboh tentu saja para murid tabib Hakim Bashir, yang merasa gurunya dipermalukan di depan orang banyak. Suatu sore, mereka datang ke rumah Abu Nawas membawa sekendi air dan surat undangan resmi dari sang tabib. Di dalamnya tertulis, kepada Abu Nawas, diharapkan hadir besok pagi di halaman klinikku. Akan diadakan uji ilmiah manfaat mandi subuh disaksikan para cendekia dan pejabat istana. Abu Nawas tertawa kecil membaca surat itu. Kalau mereka ingin membuktikan, ya baiklah. Tapi jangan salahkan kalau buktinya tidak seperti yang mereka harapkan. Keesokan paginya, halaman rumah sang tabib sudah penuh orang. Ada pejabat istana, pedagang, murid-murid tabib, dan rakyat biasa yang ingin tahu hasil uji ilmiah itu. Di tengah halaman berdiri 2 ember besar,
satu berisi air dingin subuh, satunya lagi air hangat yang baru dipanaskan. Tabib Bashir berdiri dengan gagah sambil memegang alat tulis. Hari ini kita akan lihat, mana yang lebih menyehatkan, mandi air hangat atau mandi air dingin. Siapa yang kuat, siapa yang jatuh sakit. Semua dicatat ilmiah. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu bertanya, "Baik, Hakim. Tapi sebelum mulai, aku ingin tahu, apa yang kau maksud dengan sehat?" Tabib menjawab cepat, "Tubuh yang kuat, tidak gemetar, tidak pilek, dan tetap bugar." "Bagus," kata Abu Nawas. "Tapi kalau seseorang gemetar karena dingin, tapi setelah itu pikirannya jernih, semangatnya naik, dan tubuhnya terasa ringan, apakah itu bukan sehat?" Kerumunan mulai berbisik, sebagian mengangguk. Tabib mulai kesal. "Kau pandai bermain," kata Abu Nawas. "Sudahlah, langsung saja kita lihat hasilnya." Abu Nawas menunduk, lalu berjalan ke arah ember air dingin. Ia menunduk dan mencelupkan wajahnya, lalu mengguyur tubuhnya dengan tenang. Sementara itu tabib memilih ember air hangat. Setelah beberapa menit, tabib memanggil saksi-saksi. "Lihat, tubuhku tidak gemetar sama sekali." Sedangkan Abu Nawas, lihat wajahnya merah karena dingin. Abu Nawas tersenyum. Ia memutar badannya, lalu berkata dengan tenang, "Wahai hadirin, lihat baik-baik. Hakim Bashir memang tidak gemetar, tapi wajahnya seperti orang baru bangun tidur. Aku memang merah, tapi darahku mengalir lancar." Beberapa pejabat tertawa menahan geli. Tiba-tiba, seekor ayam berlari ke tengah halaman, mengejar roti yang jatuh dari tangan anak kecil. Air hangat dari ember tabib tumpah ke tanah dan mengenai kaki Hakim Bashir. "Panas. Panas sekali," seru sang tabib sambil melompat-lompat. Orang-orang langsung tertawa. Abu Nawas mendekat dan menepuk pundaknya, "Lihat, Hakim. Air hangatmu malah menyakitimu. Sedangkan air dinginku justru membuatku segar. Mungkin alam sedang memberi pelajaran tentang keseimbangan. Air yang terlalu panas menyakitkan, air yang terlalu dingin menyadarkan." Suasana makin ramai. Pejabat istana yang hadir, penasaran, bertanya pada Abu Nawas, "Kalau begitu, apa rahasia mandi subuh yang sebenarnya?" Abu Nawas menatap semua orang dengan pandangan lembut tapi penuh makna. "Rahasianya bukan pada airnya, tapi pada waktunya. Saat subuh, udara bersih belum disentuh debu dunia. Saat kita mandi, tubuh seolah berjanji untuk menyambut hari dengan kesadaran penuh. Itu bukan sekadar kebersihan jasmani, tapi juga latihan jiwa." Hening sejenak. Bahkan Hakim Bashir pun menunduk pelan. Namun Abu Nawas menambahkan dengan senyum khasnya, "Tapi kalau airnya terlalu dingin dan tubuh belum siap, jangan dipaksa. Kesehatan itu keseimbangan, bukan keberanian bodoh." Kerumunan langsung tertawa, suasana mencair lagi. Beberapa hari kemudian, rumor menyebar di Baghdad bahwa klinik Hakim Bashir kini membuka layanan baru bernama terapi air subuh versi Abu Nawas. Orang-orang datang ramai-ramai, bukan hanya untuk sehat, tapi juga untuk merasakan kesadaran pagi, seperti yang dikatakan Abu Nawas. Dan di sudut kota, di tengah kesederhanaannya, Abu Nawas masih mandi subuh seperti biasa, bukan demi membuktikan siapa yang benar, tapi karena baginya, air subuh adalah alarm alamiah yang mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih waras daripada kemarin. Beberapa pekan berlalu, kebiasaan mandi subuh di Baghdad berubah jadi tren. Di setiap sudut kota, orang-orang mulai menyiapkan kendi air sejak malam, sebagian bahkan saling menantang siapa yang paling dulu mandi sebelum azan. Tapi seperti biasa, kalau sesuatu sudah jadi tren, pasti ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Seorang pedagang cerdik bernama Umar bin Latif membuka usaha baru, air subuh berkualitas premium. Ia menjual air yang katanya diambil dari sumur. Khusus di bawah bulan purnama, diklaim lebih sehat dan membawa keberuntungan. Harga satu kendi kecil bisa setara 2 hari upah buruh.
Abu Nawas yang mendengar kabar itu hanya geleng-geleng kepala. Air subuh kok dijual? Nanti udara fajar juga bisa dipungut pajak, gumamnya sambil tersenyum. Tapi ia tahu, cara terbaik menghadapi kebodohan adalah dengan membuatnya tertawa dulu sebelum sadar. Maka pada suatu pagi, Abu Nawas datang ke pasar tempat Umar menjajakan airnya. Di depan banyak orang, Abu Nawas berpura-pura sangat tertarik. "Wahai Umar, benar kau menjual air subuh yang bisa membawa kesehatan dan keberuntungan?" Umar dengan bangga mengangguk. "Benar, Abu Nawas. Air ini khusus diambil saat matahari belum terbit. Hanya orang pilihan yang boleh mandi dengannya." Abu Nawas menatap kendi itu lama-lama, lalu bertanya dengan nada serius, "Kalau begitu, aku ingin beli seember. Tapi sebelum itu, bisakah kau tunjukkan cara mengambil airnya?" Umar agak gelagapan, tapi orang-orang di sekeliling sudah tertarik menonton, jadi ia tidak bisa menolak. Tentu. Caranya rahasia, tapi kalau Abu Nawas ingin tahu, aku akan tunjukkan malam ini. Datanglah ke sumurku." Malam itu, Abu Nawas benar-benar datang. Tapi ia membawa sesuatu, 2 kantong besar berisi air biasa dari sungai. Ia bersembunyi di balik pohon, memperhatikan Umar menimba air di bawah cahaya bulan. Setelah Umar pergi, Abu Nawas menukar air dalam gentongnya dengan air dari sungai itu. Keesokan harinya, pasar ramai luar biasa. Semua orang ingin beli air subuh bulan purnama. Umar dengan bangga memamerkan kendi-kendinya, tak tahu bahwa air di dalamnya kini berasal dari sungai tempat orang biasa mandi dan mencuci keledai. Abu Nawas berdiri di depan kerumunan sambil berteriak, "Aku ingin menguji air subuhmu, Umar." Ia mengambil satu kendi, lalu menuangkannya ke dalam baskom besar. "Sekarang, mari kita lihat apakah benar air ini istimewa," katanya lantang. Ia mendekat, mencelupkan jarinya, lalu pura-pura kaget. Astaga! Air ini benar-benar ajaib, bau keledainya masih segar. Kerumunan langsung pecah tertawa. Umar pucat pasi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangkat kendi itu tinggi-tinggi. "Manfaat mandi subuh bukan dari tempat airnya, tapi dari niat orangnya. Kalau niatmu menipu, bahkan air dari langit pun akan berubah jadi kubangan." Tawa orang-orang berubah jadi tepuk tangan panjang. Beberapa pembeli yang sudah terlanjur beli langsung menumpahkan kendi mereka sambil menatap Umar dengan marah. Pedagang itu hanya bisa menunduk malu, sementara Abu Nawas berjalan pergi dengan langkah santai. Sore harinya, seorang pemuda datang menghampiri Abu Nawas di masjid. "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau tak menghukum Umar lebih keras? Bukankah ia menipu rakyat?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Aku tidak ingin membuatnya miskin, aku hanya ingin membuatnya sadar. Orang yang ditertawakan karena kebodohannya akan berhenti lebih cepat daripada orang yang dipenjara karena kejahatannya." Pemuda itu terdiam lama, lalu bertanya lagi, "Jadi menurutmu, mandi subuh tetap penting?" Abu Nawas menatap langit yang mulai gelap. "Tentu. Mandi subuh mengajarkan 2 hal, dinginnya air membuat tubuhmu bangun, dan ketepatan waktunya mengajarkan disiplin. 2 hal yang tak bisa kau beli dari kendi manapun." Dan sejak malam itu, orang-orang Baghdad kembali mandi subuh dengan air apapun yang mereka punya, asal jernih, asal niatnya tulus. Sedangkan Umar bin Latif, konon, kini berjualan kendi kosong dengan tulisan di depan tokonya, "Air subuh tidak dijual di sini. Tapi semangatnya, bisa kau ambil gratis setiap pagi." Beberapa bulan setelah kejadian di pasar itu, nama Abu Nawas makin dikenal luas. Bahkan para saudagar besar mulai memintanya memberi nasihat sebelum membuka usaha, agar tidak tergelincir dalam kebodohan seperti penjual air subuh. Tapi ketenaran itu membuat sebagian orang iri, terutama seorang pejabat istana bernama Kasim yang merasa Abu Nawas terlalu disanjung rakyat. Suatu malam, Kasim mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin berdiskusi soal kesehatan dan kebiasaan hidup bersih. Abu Nawas datang tanpa curiga,
membawa senyum khasnya dan sehelai sorban sederhana. Di dalam ruangan sudah menunggu Kasim bersama beberapa pengawal dan seorang tabib istana. "Abu Nawas," kata Kasim sambil tersenyum manis, "aku ingin tahu, apakah mandi subuh benar-benar bermanfaat untuk semua orang, atau hanya cocok untuk orang sekuat dirimu?" Abu Nawas menjawab tenang, "Setiap orang punya batasnya. Mandi subuh bukan perlombaan menahan dingin, tapi latihan untuk bangun lebih awal dan membersihkan diri. Kalau tubuhnya lemah, air hangat pun cukup." Kasim menatapnya tajam. "Tapi bukankah kau pernah bilang, air dingin menyadarkan tubuh? Kalau begitu, mari kita buktikan dengan adil." Ia menepuk tangan, dan pengawalnya membawa masuk 2 ember besar, satu berisi air es dari pegunungan, satunya lagi air hangat beraroma bunga. Tabib istana menyiapkan kertas catatan. "Kita akan lihat, siapa yang lebih sehat setelah mandi, engkau, Abu Nawas, atau Tuan Kasim sendiri?" Abu Nawas tersenyum kecil, "Baiklah, tapi boleh aku yang memilih siapa yang mandi dengan air mana?" "Silakan," jawab Kasim dengan percaya diri. Abu Nawas melangkah perlahan ke depan. "Kalau begitu, aku pilih air hangat untuk Tuan Kasim, karena ia orang penting dan harus dijaga kesehatannya." Kasim tersenyum puas, merasa menang lebih awal. "Lalu kau sendiri?" "Aku akan mandi dengan air es," jawab Abu Nawas ringan. "Karena aku hanya rakyat biasa, tak ada yang perlu dijaga selain kesadaranku." Semua orang menahan napas saat Abu Nawas mulai mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Wajahnya sedikit tegang, tapi matanya jernih dan tenang. Sementara Kasim menikmati air hangat sambil menguap santai. Beberapa menit kemudian, Abu Nawas berdiri tegak, wajahnya segar. Ia menatap Kasim yang mulai tampak lesu. "Bagaimana rasanya, Tuan?" tanya Abu Nawas lembut. "Hangat, tapi entah kenapa aku mengantuk," jawab Kasim setengah menguap. Abu Nawas mengangguk. "Itulah perbedaannya. Air hangat menenangkan, air dingin membangunkan. Tuan Kasim mungkin merasa nyaman, tapi lihatlah, tubuhmu tenang, pikiranmu tidur. Sedangkan aku, dingin, tapi sadar." Tabib mencatat hasilnya dengan bingung, sementara para pengawal saling pandang menahan tawa. Abu Nawas menatap semua yang hadir. Manfaat mandi subuh bukan hanya tentang air, tapi tentang keberanian menghadapi rasa tidak nyaman. Orang yang terbiasa melawan kantuk dan dingin akan lebih siap menghadapi kerasnya hidup. Sedangkan yang selalu mencari kehangatan, mudah tertidur di tengah bahaya. Ruangan itu hening. Kasim tak bisa membantah, tapi bibirnya menegang menahan malu. Ia mencoba tersenyum paksa, lalu berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kau memang cerdas bicara. Tapi aku tak kalah sehat darimu." Abu Nawas tertawa pelan. "Tentu, Tuan. Tapi kalau suatu hari Tuan merasa terlalu nyaman sampai lupa bangun pagi, ingatlah bahwa kenyamanan adalah saudara kandung kemalasan." Sejak malam itu, Kasim diam-diam mulai mandi sebelum subuh, meski tetap dengan air hangat. Sementara Abu Nawas, seperti biasa, tetap bangun lebih awal dari azan, bukan demi membuktikan apapun, tapi karena baginya, dinginnya air subuh adalah sahabat lama yang selalu mengingatkan bahwa hidup paling nikmat justru saat kita berani menghadapi ketidaknyamanan dengan senyum.